Bayangkan sebuah siang yang terik di tahun ketiga Hijriah. Angin gurun membawa aroma debu dan darah. Di balik celah-celah bukit Uhud, sebuah teriakan memecah langit. Muhammad telah terbunuh. Dunia seakan berhenti berputar bagi para sahabat. Sang kekasih Allah, cahaya Madinah, dikabarkan telah tiada. Namun, di tengah kekacauan itu, di balik tubuh-tubuh yang gugur, ada sesosok manusia yang berdiri dengan wajah bersimbah darah. Bukan kemarahan yang terpancar dari lisannya, melainkan sebuah doa yang akan menggetarkan sejarah kemanusiaan. Hari ini, kita akan menyelami fragmen paling menyayat hati dari Perang Uhud. Bukan tentang strategi perangnya, tapi tentang luasnya samudera ampunan di hati Rasulullah SAW. Awalnya kemenangan sudah di depan mata, namun kesalahan fatal pasukan pemanah di puncak bukit mengubah segalanya. Pasukan Khalid bin Walid yang saat itu belum memeluk Islam berhasil memutar balik keadaan. Rasulullah menjadi target utama. Beliau dikepung. Sebuah batu besar menghantam wajah mulia beliau. Gigi seri beliau patah, bibir beliau pecah. Yang paling menyakitkan, besi dari helm pelindung kepala, mikfar, terhujam masuk ke dalam tulang pipi beliau. Darah mengalir deras membasahi janggut dan jubah beliau. Dalam kondisi sakit yang tak terbayangkan itu, para sahabat yang tersisa, Abu Bakar, Tolhah bin Ubaidillah dan Abu Ubaidah berlari mendekat dengan hati hancur. Abu Ubaidah Al-Jarrah bahkan menggunakan giginya untuk mencabut besi yang tertancap di pipi Nabi, hingga giginya sendiri tanggal. Lihatlah betapa mahalnya harga sebuah risalah. Di saat darah terus mengucur, para sahabat yang emosional melihat penderitaan pemimpin mereka berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah kecelakaan bagi mereka. Mintalah kepada Allah agar mereka dihancurkan." Logikanya, siapa yang tidak marah? Beliau dikhianati, disakiti secara fisik, dan paman tercintanya, Hamzah bin Abdul Muthalib, baru saja gugur dengan dada terbelah. Namun, apa jawaban lisan yang mulia itu? Apakah beliau menyumpah? Apakah beliau memanggil petir untuk menyambar kaum Quraisy? Sambil menyapu darah di wajahnya agar tidak jatuh ke bumi, karena beliau khawatir jika setetes darahnya menyentuh bumi, azab Allah akan turun, beliau justru berbisik, "Allahumma gfir li qaumi, fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Inilah puncak dari akhlak. Beliau tidak melihat mereka sebagai musuh yang harus binasa, melainkan sebagai jiwa-jiwa yang tersesat dan butuh bimbingan. Beliau terluka, tapi hatinya tetap menjadi tempat berteduh bagi ampunan. Mengapa Allah membiarkan kekasihnya terluka di Uhud? Para ulama menjelaskan bahwa ini adalah pelajaran bagi kita. 1. Sifat manusiawi Rasulullah. Agar kita tahu beliau adalah manusia yang bisa merasakan sakit, sehingga kesabarannya bisa kita teladani. 2. Ujian kesetiaan. Uhud memisahkan antara mereka yang mencintai dunia dan mereka yang mencintai Allah dan Rasul-Nya. 3. Kekuatan ampunan. Jika Rasulullah bisa memaafkan mereka yang memecahkan giginya dan membunuh pamannya, maka siapa kita yang sulit memaafkan kesalahan kecil saudara kita? Kelak, mereka yang menyebabkan luka di Uhud itu, termasuk Khalid bin Walid dan Waqsy, akhirnya masuk Islam. Bayangkan jika Rasulullah mengutuk mereka saat itu. Mungkin sejarah tidak akan pernah mengenal sang pedang Allah, Khalid bin Walid. Ampunan Nabi adalah investasi bagi masa depan Islam. Teman-teman, luka di Uhud mungkin telah kering ribuan tahun lalu. Namun getaran doa Nabi di hari itu tetap bergema hingga hari ini. Kita seringkali merasa paling tersakiti hanya karena lisan seseorang atau urusan dunia yang sepele. Kita menyimpan dendam bertahun-tahun, menutup pintu silaturahmi dan memelihara kebencian. Mari kita bertanya pada diri sendiri, apakah luka kita dibandingkan dengan luka Rasulullah di Uhud? Dan seberapa luas ampunan kita dibandingkan ampunan beliau? Uhud bukan hanya tentang kekalahan perang, tapi tentang kemenangan besar sebuah jiwa atas amarahnya. Semoga kita termasuk golongan yang memiliki hati yang luas untuk memaafkan. Terima kasih telah menyimak kisah ini. Jika video ini menyentuh hati kalian, silahkan share ke orang-orang tersayang. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.